pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik dituntut untuk dapat menguasai kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Pada kompetensi dasar 3.9, peserta didik dituntut untuk dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca atau didengar dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Pada kompetensi dasar 4.9, peserta didik dituntut untuk dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan atau teks yang berisi penjelasan lengkap, berisi fakta yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi dapat memberikan informasi yang rinci dan jelas kepada pembaca atau pendengar agar paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi. Selanjutnya akan dibahas struktur teks eksplanasi. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi apabila memiliki struktur sebagai berikut. Identifikasi fenomena. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena yang berisi latar belakang fenomena tersebut dapat terjadi. Proses kejadian. Setelah mengetahui latar belakang peristiwa, selanjutnya akan dijelaskan tentang kronologi dan penyebab peristiwa terjadi. Ulasan berisi komentar atau konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Dalam menyusun teks eksplanasi juga perlu diperhatikan kaidah kebahasaannya. Berikut contoh kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pada kompetensi dasar 4.9, peserta didik dituntut untuk dapat meringkas teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca keseluruhan teks. 2. Mencari dan menentukan gagasan utama. 3. Membuat kerangka teks. 4. Merevisi penulisan rangkuman dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
dan ejaan yang disempurnakan. Saudara, cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara membuat sejumlah bencana alam terjadi, bahkan menelan korban jiwa. Setelah longsor di jalan lintas Medan Beras Pagi, pohon tumbang juga menimpa mobil warga di lokasi wisata penatapan Danau Toba. Inilah video amatir saat sebuah pohon besar jatuh dari perbukitan dan menghantam satu warung penatapan Danau Toba di Desa Sibaganting, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Simalungun, Minggu siang. Cuaca buruk hujan deras juga menyebabkan longsor di jalan lintas Medan Beras Pagi, hingga menimbulkan 3 korban jiwa tertimpa longsor Sabtu lalu. Sedangkan hujan deras yang terjadi di kawasan penatapan Danau Toba menyebabkan pohon pinus besar tumbang dan menimpa mobil warga. Pohon besar yang berada tepat di pinggiran jalan lintas utama perbukitan lingkar luar Danau Toba ini juga mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka. Pengunjung di lokasi mengatakan peristiwa itu terjadi saat mereka beristirahat di warung kawasan penatapan Danau Toba. Pohon besar tiba-tiba tumbang ke arah mereka, sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pukul 10 pagi sudah mulai hujan deras sampai kepada pukul 12.30. Sudah dari hujan deras daya serap daripada akar pohon yang berada di atas posisi rumah makan Saputri yang terletak di penatapan Nagori Sibaganting itu mengalami abrasi sehingga jatuh ke badan jalan dan mengenai berbahagian daripada rumah makan Saputri. Akibat peristiwa ini, batang pohon yang besar menutupi seluruh badan jalan, membuat lalu lintas lumpuh total selama 30 menit arah kota Pematang Siantar maupun dari arah Kabupaten Toba. Armando Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara.